Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum Perum menjadi sebuah perusahaan berseru. Kantor pos PT Pos Indonesia terletak di Gedung Geraha Pos Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung. Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Equally Employment Opportunity di PT Pos Indonesia berseru. Kesempatan dan perlakuan sama atas pekerjaan adalah suatu yang didambakan oleh setiap orang dengan tidak memandang jenis dan golongan tertentu. Oleh karena itu, program kesempatan dan perlakuan sama atas pekerjaan sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengurangi diskriminasi dalam pekerjaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kepercayaan, politik, dan status. Dan desain pekerjaan di PT Pos Indonesia berseru. Kantor pusat adalah kantor pusat di PT Pos Indonesia berseru yang berkedudukan di Bandung adalah unit bisnis yang bersifat profit handler di bawah kantor pusat yang bertanggung jawab atas peraihan pendapatan bisnis dan pencapaian target, kinerja operasi serta pengendalian seluruh sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rekrutmen di PT Pos Indonesia. Berdasarkan pada proses rekrutmen Oranger di PT Pos Indonesia sebagai berikut. 1. Rekrutmen Oranger dilakukan dengan mengirim lamaran pada PT Pos Indonesia berseru. Lamaran bisa dikirim melalui pos ekspres atau pos khusus dengan kode lamaran Oranger. 2. Mengelola dan menerima berkas lamaran termasuk pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas Oranger. 3. Panggilan seleksi melalui telepon kepada Oranger yang memenuhi syarat. 4. Seleksi Oranger melalui 2 tahapan, diantaranya tes public speaking dan tes wawancara. 5. Data Oranger yang terpilih disimpan dan database rekrutmen PT Pos Indonesia berseru. Seleksi karyawan di PT Pos Indonesia berseru. PT Pos Indonesia berseru membuka kesempatan pada putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon karyawan melalui proses e-rekrutmen. Bagi pelamar yang sudah menjadi karyawan PT Pos Indonesia berseru, tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar. Adapun ketentuan pelamar adalah sebagai berikut. Pelatihan MSDM di PT Pos Indonesia. Sebagai sebuah badan usaha yang besar, PT Pos Indonesia berseru yang berpusat di Bandung melalui divisi Learning Center di bawah Knowledge Management memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kapasitas ilmu, keterampilan, serta pengalaman bagi karyawannya. Maka dibentuklah divisi pelatihan yang sangat bagus guna melaksanakan pelatihan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka memerlukan sebuah sistem yang memadai untuk mengatur penjadwalan, pengelolaan, uji, dan sebagainya. Untuk itu, PT Pos Indonesia berseru mengirimkan SDM terbaiknya guna mengikuti pelatihan e-learning model di Smile Group Yogyakarta. Penilaian kinerja di PT Pos Indonesia berseru. Penilaian kinerja selanjutnya yaitu dilakukan oleh asisten manajer berupa kualitas kerja dan tingkat kehadiran karyawan. Dalam penilaian sistem manajemen kinerja individu SMKI ini memiliki beberapa indikator-indikator yang menjadi aspek penilaian kinerja karyawan, di antaranya tingkat kehadiran, kuantitas kerja, dan kualitas. Kompensasi yang didapat di PT Pos Indonesia berseru. Kebijakan pemberian kompensasi dan pemberian berbagai macam tunjangan diberikan sesuai dengan golongan atau pangkatnya. Perusahaan selalu mengadakan peninjauan kembali mengenai tingkat gaji. Perusahaan juga memberikan kompensasi pelengkap seperti lembur dan pemberian pinjaman yang dilunasi melalui potongan gaji. Hubungan antara motivasi, disiplin, dan kepuasan terhadap kinerja karyawan sangat kuat.
Pemberian motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Motivasi yang tepat akan mendorong tercapainya disiplin dan kepuasan yang baik bagi kinerja karyawan. Tren terkini yang mempengaruhi SDM di PT Pos Indonesia Persero. Demografi karyawan PT Pos Indonesia cukup unik. Ada sekitar 30% karyawan yang memiliki pendidikan di atas SMA, sedangkan 70% lainnya terbagi antara pendidikan SMA, SMP, dan bahkan lulusan SD. Lalu bagaimana cara untuk mengubah mindset karyawan yang ada di dalamnya, yaitu dengan mengubah mindset karyawan PT Pos Indonesia Persero seperti harus jelas dulu mengapa kita harus bertahan hidup, jelas bagaimana kita melakukannya. Kemudian bisnis menjadi panglima SDM adalah akar permasalahannya. Komunikasikan secara intensif ke semua pihak terkait. Kemudian lakukan semua itu secara transparan. Karir dan retensi di PT Pos Indonesia Persero. Ada 7 program yang dijalankan dalam proses transformasi PT Pos Indonesia, yaitu 1. Transformasi bisnis dari loser menjadi winner. 2. Transformasi produk dan kanal dari fisik menjadi digital. 3. Transformasi proses dari manual menjadi otomatis. 4. Transformasi teknologi dari mesin menjadi pelayanan. 5. Transformasi SDM dari sumber daya menjadi modal utama. 6. Transformasi organisasi dari biaya menjadi niaga. 7. Transformasi budaya dari perilaku menjadi karakter. Manajemen keselamatan, kesehatan, dan risiko. PT Pos Indonesia memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. Tujuan utama ketiga adalah mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko kecelakaan di PT Pos Indonesia Persero.